Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam pengalaman hidup kita pernah punya pengalaman disalahkan pada saat kita sebenarnya punya tujuan yang baik melakukan suatu tindakan itu. Pengalaman kita juga mungkin pernah dirasani meskipun kita berbuat sesuatu yang baik. Kita disalah mengerti dari apa yang kita lakukan karena orang tidak tahu bagaimana duduk perkara akan hal itu sehingga dituduh macam-macam. Pengalaman ini juga menjadi pengalaman Yesus sendiri dalam karyanya. Pada saat ia melakukan banyak hal yang sulit diterima oleh orang secara akal ataupun secara aturan, kemudian mereka mengatakan dia ini sudah tidak waras lagi. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di hadapan mereka yang membuat mereka kemudian antara takjub tapi juga kemudian heran. Lalu pengajarannya kemudian saat ia seakan-akan melanggar hukum Taurat, saat ia melakukan penyembuhan. Saat ia mengusir roh jahat, kemudian yang muncul justru tuduhan ia melakukan pengusiran setan dengan kuasa setan dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan oleh Yesus ini di mata orang-orang yang membencinya ini tidak pernah baik. Tujuan Yesus baik menyembuhkan orang, menolong orang, dan seterusnya itu kemudian dipandang menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, dianggap tidak waras, dianggap kerasukan setan, dianggap melakukan perbuatan-perbuatan setan, dan seterusnya. Ini adalah pengalaman-pengalaman hidup kita juga, pengalaman manusia. Dan kadang-kala kita juga termasuk orang-orang yang menjadi pribadi yang justru dalam posisi menyalahkan orang atau berpikir buruk tentang orang. Dulu di desa saya, karena masyarakat desa itu ekonominya rata-rata menengah ke bawah begitu ya. Kalau ada kemudian satu orang yang tiba-tiba kok menjadi kaya, ya kelihatan kaya, beli mobil, lalu rumahnya bagus begini, dirasani, ngingu tuyul. Lalu semua orang rasani kalau uangnya hilang, wah ini uang saya diambil tuyulnya itu. Itu kasak kusuk yang kadang-kadang muncul, padahal tidak tahu apa-apa, tidak tahu sesungguhnya. Atau mungkin pada saat kita mendapatkan nilai yang baik, lalu orang mengatakan halah paling ngerepek, halah paling itu menyontek, hasil dari menyontek dan sebagainya. Atau kadang-kadang kita berbuat baik, orang kemudian mengatakan, cari muka, ben ketok suci dan seterusnya. Banyak penilaian yang kadang-kadang tidak berdasar pada apa yang menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan yang baik dalam hidup ini menuntut motivasi yang baik, lalu juga tetap di dalam kekuatan untuk menjalankannya secara baik pula. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Pada saat ia dituduh kerasukan setan, tidak waras lagi, dituduh sebagai orang yang mengusir setan dengan kuasa setan, maka Yesus menjelaskan pada mereka, ya, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau saya itu dengan kekuatan setan, bagaimana saya bisa mengusir setan? Itu sesuatu yang menimbulkan perpecahan pasti. Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa kuasa yang hadir dalam dirinya adalah kuasa Allah sendiri. Kesatuannya dengan Allah lah yang membuat semua itu terjadi, yaitu penyembuhan, menghidupkan yang mati, dan berbagai mukjizat. Termasuk bagaimana ia mempertobatkan orang-orang yang berdosa. Saat ia datang ke rumah Zakeus, pemungut cukai, lalu dirasani, gurumu makan di rumah orang berdosa. Ya, salah lagi. Pada saat ia kemudian memberikan banyak kesembuhan pada hari Sabat, itu dianggap sebagai pelanggaran atas hukum Taurat dan sebagainya.
Tetapi Tuhan Yesus berada dalam posisi bagaimana pada saat menghadapi itu, ia menjelaskan. Ia tidak patah semangat dan ia tetap menjalankan apa yang ia lakukan itu untuk suatu tujuan yang baik. Yaitu apa? Menghadirkan karya Allah yang nyata di tengah dunia melalui peristiwa-peristiwa mujizat itu. Nah, berbicara apa saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam Injil hari ini untuk hidup kita? Pada saat kita menghadapi hal yang sama, seringkali yang kita respon kemudian adalah kita kemudian mutung. Ya. Tujuanku sudah baik kok dirasani, tujuanku baik sebenarnya menolong kok dipandang buruk dan seterusnya. Lalu kita berhenti, lalu kita mutung, ya, wis rapaten, kemudian tidak lagi melakukan kebaikan itu. Pada saat kita kemudian menghadapi situasi yang demikian, tidak jarang juga kemudian kita marah. Ya, kalau dikritik atau dipandang salah begitu, yang muncul adalah kemarahan. Dan ujung dari kemarahan itu kemudian dendam. Ya, dendam itu maksudnya ya tunggu nanti suatu saat gantian kalau kamu berbuat sesuatu saya akan salahkan kamu, saya akan permalukan kamu. Situasi-situasi yang demikian kadang-kadang membuat kita menjadi dendam untuk melakukan hal yang sama kepada orang itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sosok pelayan yang sejati, sosok pewarta yang sejati tidak pernah berhenti pada apa yang namanya dirasani, dipandang buruk, dicela, ya, atau menghadapi kritik-kritik yang mungkin tajam. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal-hal yang demikian merupakan sebuah proses pemurnian untuk kita menjadi pelayan yang setia, yang baik, yang tangguh, dan menjadi pelayan yang sungguh-sungguh memberikan diri untuk kemuliaan Tuhan dalam apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita diajak untuk memurnikan semangat kita dalam melakukan kebaikan itu, bukan untuk keuntungan kita sendiri sehingga kita mudah patah semangat, tetapi untuk Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu mari kita persembahkan kepada Tuhan. Pelayanan dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita masing-masing. Manusia tidak pernah lepas dari penilaian buruk, tidak pernah lepas dari kritik-kritik mulai dari yang lembut sampai dengan yang tajam. Tidak lepas dari rasan-rasan orang. Tidak lepas paido orang karena apa yang kita lakukan itu mungkin kurang baik di telinga mereka dan di hati mereka. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi pelayan yang sungguh-sungguh tangguh, tulus, dan bisa diandalkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Yaitu apa? Tujuan yang baik kita lakukan dengan cara yang baik. Dan pada saat cara yang baik itu kemudian menghadapi yang namanya tantangan-tantangan tadi, kita tetap melakukannya di dalam cara yang baik pula. Tidak terjebak di dalam bentuk-bentuk ya keputusasaan, mutung, kebencian, dendam dan sebagainya, tetapi mewujudkannya di dalam hal yang lebih baik lagi. Inilah pelayan-pelayan Yesus yang sejati. Mari kita belajar dari apa yang dihadapi Yesus dan tetap tangguh di dalam pelayanan hidup kita, karena disitulah kita semuanya dipanggil untuk berkarya. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.